Selamat datang di channel Big Four Indonesia, channel yang akan membahas seputar 4 tim besar Indonesia, Arema, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Persib Bandung. Buat teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Langsung saja kita menuju berita yang pertama. Persija Jakarta masih terseok-seok di papan tengah BRI Liga 1 2021/2022, padahal tim berjuluk Macan Kemayoran itu telah bersolek di bursa transfer paruh musim. 7 pemain baru didatangkan, termasuk Makan Konate. Apakah penyakit tim ibu kota berada di pelatih Angelo Alessio? Alessio sebenarnya bukan orang yang sembarangan, namun sebagai asisten pelatih, dia punya kurikulum vitae, CV, yang lumayan. Arsitek berusia 56 tahun itu pernah menjadi tangan kanan Antonio Conte di Juventus, timnas Italia, hingga Chelsea. Namun, karirnya sebagai pelatih kepala belum teruji. Dia hanya sempat menangani tim Gurem di Italia semacam Imolese, Mesese, dan Spal. Sebelum ditunjuk sebagai nahoda tim Persija Jakarta pada Juni tahun 2021, Alessio dipecat klub Skotlandia, Kilmarnock dari kursi pelatih pada Desember tahun 2019. Ekspektasi supporter Persija, The Jackmania kepada Alessio sangat besar. Dia diharapkan dapat membawa Persija Jakarta juara di musim ini. Meski begitu, target manajemen tidak muluk-muluk. Alessio hanya diminta mengantar Andritani Ardiasa DKEK, finish 3 besar. Namun, kiprah Alessio bersama Persija Jakarta tidak berjalan mulus. Program kepelatihannya sempat berhenti karena penerapan PPKM di Jakarta. Dia bahkan sampai pulang kampung ke Italia. Ketika Alessio kembali, BRI Liga 1 sudah mau dimulai. Dia tidak punya banyak persiapan. Start Macan Kemayoran pun kurang mulus. Persija hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 5 pertandingan. Seiring berjalannya waktu, laju Persija masih inkonsisten. Dalam 5 partai berselang, Macan Kemayoran 2 kali menang, 2 kali kalah, dan sekali seri. Inkonsistensi Persija masih bertahan dalam periode pekan ke-11 hingga ke-15. Macan Kemayoran juga mendulang 2 kemenangan, menelan 2 kekalahan, dan sekali imbang. Persija menuntaskan 2 partai terakhir paruh pertama dengan tidak terkalahkan, menang atas PSM Makassar dan mengimbangi Bayangkara FC. Start Macan Kemayoran pada putaran kedua juga cukup mulus dengan membungkam PSIS Semarang. Namun, performa Persija terjun bebas dalam 2 partai terakhir. Macan Kemayoran gagal mengalahkan 2 tim di zona degradasi. Riko Simanjuntak Ces takluk 1-2 dari Persipura Jayapura dan bermain remis 1-1 melawan Persela Lamongan. Menukiknya pencapaian Persija membuat posisi Alessio makin terpojok. Kursi arsitek asal Italia itu kian panas. Buntutnya, gerakan tagar Angelo out mulai bertebaran di media sosial. Pelatih yang bagus tahu cara untuk membuat kemenangan. Kemenangan itu bisa terjadi karena racikan dan racikan itu tergantung kepada kemampuan, tulis The Jackmania dalam akun Twitternya @infocomjackmania pada tanggal 15 Januari tahun 2022. Ketika tidak mampu menang, apalagi yang bisa diharapkan? Silakan angkat kaki sekarang juga, tagar Angelo out, demikian cuitan The Jackmania. Bak Gayung bersambut, manajemen Persija juga berencana untuk mengevaluasi tim dan sasaran penilaian kemungkinan juga mengarah kepada Alessio. Sama halnya dengan The Jackmania, kami manajemen pun sangat kecewa dengan hasil yang diraih Persija dalam 2 partai terakhir, kata Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca dinukil dari laman klub, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Keresahan kami sama, harus ada evaluasi demi mengembalikan Persija ke jalur yang tepat untuk mencapai target di musim ini. Dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada, maka dalam waktu dekat manajemen akan melakukan evaluasi dan membuat keputusan terbaik bagi tim, tuturnya. Ketika secara mengejutkan Persija kalah dari Persipura, Alessio mengaku siap bertanggung jawab. Namun, ia tidak mengisyaratkan bersedia mundur dari kursinya yang mulai panas. Tentu, saya orang yang paling bertanggung jawab dari kekalahan ini. Namun, setiap pemain juga harus memberikan yang lebih di atas lapangan, sebab pada akhirnya, ini adalah tanggung jawab kami semua, jelas Alessio. Per Selasa,
tanggal 18 Januari tahun 2022, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Persija hanya mampu bertengger di peringkat ke-8 dengan 29 poin hasil dari 7 kemenangan, 8 seri, dan 5 kekalahan. Kiprah Alessio di Persija terancam melanggengkan tradisi buruk pelatih Eropa ketika menangani Macan Kemayoran sejak era Liga 1 pada 2017. Persija pernah dipoles dua pelatih dari benua biru, Ivan Kolev dan Julio Banuelos dalam periode Liga 1, namun, nasib keduanya berakhir tragis. Ivan Kolev dipercaya menjadi pelatih Persija pada awal 2019 untuk menggantikan Stefano Cugurateco, arsitek asal Bulgaria itu dibebani ekspektasi besar mengingat prestasi Macan Kemayoran pada musim sebelumnya. Persija berhasil membukukan treble winner pada 2018, dengan gelar paling bergengsi adalah Liga 1. Racikan Kolev di Persija telah dimulai di berbagai turnamen antar klub Asia meliputi Liga Champions Asia dan Piala AFC, namun, laju Macan Kemayoran terhenti di dua kejuaraan itu. Persija juga gagal total di Piala Presiden, berstatus juara bertahan, Macan Kemayoran disingkirkan Kalteng Putra di perempat final. Karir Kolev di Persija berakhir setelah 3 partai Liga 1, buntut raihan 2 kali kalah dan sekali seri. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu meletakkan jabatannya di Macan Kemayoran. Persija masih belum kapok ditangani oleh pelatih Eropa. Macan Kemayoran menunjuk Julio Banuelos sebagai pengganti Kolev. Sebelumnya, Banuelos menjadi asisten pelatih Luis Milla di Timnas Indonesia. Pria asal Spanyol itu berperan sebagai pelatih kiper. Persija bergantung banyak terhadap Banuelos, arsitek berusia 51 tahun itu diharapkan dapat membawa Persija bangkit, namun, kenyataannya tidak sesuai ekspektasi. Persija justru terlatih tatih, Banuelos hanya mampu mengantar Persija mendulang 5 kemenangan dalam 18 pertandingan, dia pun dipecat di pertengahan musim padahal baru 3 bulan mengendalikan kemudi Macan Kemayoran.